Hello, my name is Madeline Alebok with official number A1N2222054. So today, I want to present my translation final task. Okay, I want to present about conversation by the first video. Now the first conversation is, MC said, and you start with hello, and then adults said, well, I think I'm always gonna have to start with hello. It was like halfway through a set. Nah, di sini I use communicative translation, di mana kalimatnya menjadi MC mengatakan, dan kamu mulai dengan hello. Kemudian Adele menjawab, ya, saya rasa saya selalu harus mulai dengan halo. Itu seperti di tengah-tengah sebuah pertunjukan. Nah, kenapa saya menggunakan communicative translation? Because terjemahan ini mengutamakan pesan yang ingin disampaikan, bukan hanya kata per kata. Nah, it was like halfway through a set, diubah menjadi itu seperti di tengah-tengah sebuah pertunjukan, agar konteks percakapan lebih jelas dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian my analysis for this conversation is halfway through a set disesuaikan menjadi di tengah-tengah sebuah pertunjukan yang lebih relevan dalam konteks pertunjukan atau musik Indonesia. Nah, di sini saya menggunakan teknik adaptation. Nah, and then the context of language-nya itu adalah the conversation is casual. The conversation is talking about how Adele always starting with hello when performing, and Adele explains that it was during the middle of her performance. So it is a simple conversation about starting a show. And then the second conversation is B-nya itu adalah MC. So MC said, so what is the dream you hold for him? And then Adele said, to be a good person. Nah, di sini saya menggunakan semantic translation, di mana kalimatnya menjadi, jadi MC said, jadi apa impian yang kamu miliki untuknya? Kemudian Adele menjawab, menjadi orang yang baik. Nah, di sini saya menggunakan teknik semantic translation karena terjemahan ini berfokus pada makna yang tepat. Jadi to be a good person itu diterjemahkan langsung menjadi orang yang baik yang memiliki makna yang sama dalam kedua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, my analysis for this conversation is, terjemahan ini disederhanakan tanpa mengubah makna atau nuansa, di mana kalimatnya sangat langsung dan mudah dipahami tanpa perlu penambahan atau perubahan. Di sini saya menggunakan teknik simplification. And then context of language-nya itu, MC ask about Adele's dream for her child, and then Adele answers simply saying the dream for her child is to be a good person. And then it is a straightforward and kind answer about a hope for others. Nah, kemudian the third conversation is, MC said that, so that music video has been viewed nearly 3 billion times. And then Adele said, billion? I didn't know that. And then again MC said, billion times. Nah, di sini saya menggunakan semantic translation, di mana kalimatnya menjadi MC said, video musik itu sudah mencapai hampir 3 miliar penayangan. Kemudian Adele said, miliar? Serius? Saya tidak tahu. Kemudian MC said, miliar kali, benar-benar luar biasa. Nah, di sini saya menggunakan semantic translation karena pada kalimat ini atau pada conversation ini, terjemahan difokuskan pada makna secara keseluruhan yang melampaui terjemahan kata per kata. Nah, dalam hal ini 3 billion itu diterjemahkan dengan konteks 3 miliar penayangan yang lebih spesifik dan memberi informasi tambahan tentang jumlah tayangan video, bukan hanya angka miliar secara umum. Kemudian terjemahan ini juga menyesuaikan kalimat dengan cara orang Indonesia menyampaikan keterkejutan atau ketidakpercayaan, misalnya yang serius, and then miliar kali, dan juga benar-benar luar biasa. Nah, teknik yang saya gunakan itu, or my analysis is, yang pertama, video musik itu sudah mencapai hampir 3 penayangan,
menambahkan detail bahwa angka tersebut merujuk pada penayangan yang memberi informasi lebih lengkap daripada sekedar 3 miliar. Nah, ini menggunakan teknik amplification. Nah, kemudian yang kedua, miliar serius menggunakan modulation untuk menunjukkan perasaan terkejut dan tidak percaya yang merupakan perubahan dari 3 billion yang lebih netral dalam bahasa aslinya. Kemudian yang terakhir, miliar kali dan juga benar-benar luar biasa memberikan ekspresi tambahan untuk menekankan keterkejutan dan menguatkan makna dari 3 billion. Nah, ini menggunakan teknik amplification. Nah, kemudian the context of language-nya itu, MC talks about a music video being very popular with billions of views, and then Adele is surprised by this. And then because she didn't know, and then the conversation shows a casual exchange about the unexpected success of a video. Nah, the fourth conversation is that song. MC said that song means too much to people all around the world, and then Adele said it does. Nah, here I use communicative translation, and then the translation is, MC said lagu itu benar-benar menyentuh hati banyak orang di seluruh dunia. Kemudian Adele said betul sekali. Kenapa saya menggunakan communicative translation? Because lagi-lagi communicative translation itu mengutamakan makna secara keseluruhan daripada terjemahan kata per kata. Nah, that song means too much to people all around the world diubah menjadi lagu itu berarti banyak bagi orang-orang di seluruh dunia untuk menyampaikan pesan yang sama dalam konteks budaya Indonesia. Nah, my analysis for this conversation is, kalimat yang digunakan disederhanakan menjadi betul sekali yang mengungkapkan persetujuan atau penguatan dengan cara yang lebih singkat. Nah, di sini saya menggunakan teknik simplification. Nah, context of language-nya itu, MC mentions that the song means a lot to many people around the world, and then Adele agrees. This conversation is simple, showing how the song has an emotional impact on people everywhere. Nah, the last conversation is, MC said, so what does it represent to you? And then Adele said, that show the first time that that I'm singing it from where I am now, which I think is great. Nah, here I use communicative translation, di mana terjemahannya menjadi, menurutmu apa makna dari lagu itu? Kemudian Adele menjawab, ya, pertunjukan ini adalah pertama kalinya kamu tahu, saya menyanyikannya dari posisi saya sekarang, yang menurut saya luar biasa. Kenapa saya menggunakan communicative translation? Karena terjemahan ini berfokus pada penyampaian inti pesan, di mana I'm singing it from where I am now diterjemahkan menjadi saya menyanyikannya dari posisi saya sekarang untuk menjaga makna yang sesuai dengan bahasa Indonesia. Kemudian my analysis is, terjemahan ini menambahkan penjelasan pada yang tidak secara langsung diterjemahkan, tetapi membantu memberikan konteks atau nuansa bahwa si pembicara sedang mengungkapkan perasaan atau pemikiran pribadi. Di sini saya menggunakan teknik amplification. Nah, context of language-nya itu, MC ask about what the song means to Adele, and then Adele reflects on how she now sing it from a more personal place, and then showing growth and change. So it is a thoughtful answer about how the song has evolved for them or for her. Now I want to present about the conversation by the second video. So the first conversation is, the buyer said, so B is buyer and then S is seller. The buyer said Indianet, and then the seller said internet, you mean sir. Nah, here I use literal translation, di mana kalimatnya menjadi buyer said Indianet, kemudian sellernya menjawab, maksud Anda internet Pak. Nah, kenapa saya menggunakan literal translation? Karena di sini Indianet diterjemahkan langsung menjadi internet, mengingat istilah tersebut
sebenarnya salah sebut atau kurang tepat dalam bahasa Inggris. Nah, my analysis is penyederhanaan dilakukan dengan mengganti Indian net dengan kata yang lebih familiar dan tepat, yaitu internet. Nah, di sini saya menggunakan simplification. Kemudian context of language-nya adalah this conversation takes place in an informal context. Perhaps the buyer who is not used to using the correct terms, so seller helps correct the use of words in a polite way. Kemudian the second conversation is the buyer said, "How many dollar?" And then the seller said, "How many dollar? How much is it, sir?" Nah, di sini saya kembali menggunakan literal translation di mana buyer mengatakan berapa banyak dolar. Kemudian the seller said, "Berapa banyak dolar?" Maksudnya berapa harganya, Pak? Jadi di sini saya menggunakan literal translation di mana kalimat ini diterjemahkan secara langsung meskipun dalam bahasa Inggris seharusnya how much digunakan untuk harga, bukan how many. Nah, kemudian my analysis is penambahan kata maksudnya agar terjemahan lebih sesuai konteks. Di sini saya menggunakan teknik amplification. Kemudian context of language-nya adalah this conversation most likely occurs in an informal situation or everyday conversation where the buyer may not pay much attention to grammar rules while seller tries to explain in a more precise way. Kemudian the third conversation is buyer said, "How much lah?" And then seller said, for this one is $1,999. Nah, kemudian I use communicative translation di mana kalimatnya menjadi berapa harganya. Kemudian seller menjawab, "Oh, yang ini $1,999." Nah, di sini saya menggunakan communicative translation karena how much lah itu adalah ekspresi yang khas dalam percakapan informal atau dialek tertentu dalam bahasa Malaysia dan Singapura. Kemudian untuk menjaga makna percakapan tidak diterjemahkan tapi dihilangkan agar lebih sesuai dalam bahasa target. Nah, my analysis is dihilangkan agar terjemahan lebih sesuai dengan bahasa Indonesia. Di sini saya menggunakan teknik penghilangan kata biasa. Kemudian context of language-nya adalah this conversation exhibits a characteristic of informal language often found in Southeast Asian countries where words like lah are used to add a sense of familiarity and casualness to the conversation. And then the fourth conversation is buyer said, "My friends say he go outside smelly can buy 2 computers this price." And then the seller said, "Uncle, this is market price. Everywhere is the same." Nah, here I use communicative translation di mana kalimat itu menjadi, teman saya bilang kalau dia pergi keluar, dia bisa dengan mudah membeli 2 komputer dengan harga segini. Nah, kemudian seller menjawab, "Pak, ini harga pasaran. Semua tempat harganya sama kok." Oke. Di sini kenapa saya menggunakan communicative translation? Karena terjemahan ini menekankan pemahaman makna secara keseluruhan, di mana smelly adalah penggunaan bahasa yang tidak tepat dalam bahasa Inggris dan terjemahan ini berfokus pada pengoreksian makna dalam konteks percakapan. Nah, kemudian my analysis is smelly dimodifikasi menjadi dengan mudah yang terdengar lebih alami dalam bahasa Indonesia. Di sini saya menggunakan teknik modulation. Kemudian context of language-nya adalah this conversation takes place in the context of someone discussing price comparison in an inappropriate manner or with unfounded assumptions, while seller provides more realistic and rational responses regarding market prices. Nah, and then the fifth conversation is buyer said, he say, "If you beautiful give him, he also beautiful give you. He shop, he buy a printer from you."
And then seller said, "But our printer is always very beautiful. What beautiful are you talking about, sir?" Nah, di sini saya menggunakan communicative translation, di mana kalimatnya menjadi, dia bilang, jika Anda memberi diskon yang bagus, dia juga memberi sesuatu yang bagus untuk Anda. Dia akan membeli printer di sini. Kemudian sellernya bilang, "Tapi printer kami selalu bagus kok, Pak." Bagus yang seperti apa maksudnya? Nah, kenapa saya menggunakan communicative translation? Karena terjemahan ini mengutamakan pemahaman yang lebih jelas tentang apa yang dimaksud oleh si buyer, meskipun ungkapan beautiful itu terdengar aneh atau berulang. Nah, kemudian terjemahan ini disesuaikan untuk tetap mengarah pada konteks pembicaraan mengenai penawaran dan juga kualitas dari produk yang dijual. Nah, kemudian my analysis is, yang pertama, teknik amplification digunakan untuk menjelaskan bahwa printer kami selalu sangat cantik atau selalu sangat bagus untuk memperjelas kualitas produk yang dimaksud. Nah, kemudian teknik modulation diterapkan pada bagian pengulangan kata beautiful untuk membuat kalimat yang lebih natural dan dipahami dalam konteks percakapan. Nah, kemudian the context of language-nya adalah, this conversation occurs in the context of someone making a comment about the offering or quality of an item in a confusing manner, and then the speaker or the seller responds by questioning the intended meaning of beautiful, as the term is either irrelevant or too general in the context of a product such as a printer. So I think that's enough from me. Thank you.